Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong, tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare, coba riwaki gare lo korman nawanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya, kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak hitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, maka sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kongka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi, ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadia itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali kitab Hiyalimiddin itu deni runtuh kok kita liang ulama lain itu tidak menulis, mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimid. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi.
Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngokko kitab hiya limidin na rekode na pura wakutana langsung ngokko na bitta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendrai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nareko ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh, kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi kau enggak tahu malasa nama murah atau dia na syukuru. Ya kau dia maka akhirnya kau tahu malasa dia na murah atau belengi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai.
Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tau dosa mapacing, labimui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya, Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah, karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai, Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang, Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo ki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz, kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah.
Cuma carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukan ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kalau gitu, apalagi mau ceramah lebaran, wah, tidak tidur sampai pagi. Nah dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah
Alam Nasrah itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak, jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah, tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai Alam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari 1 titik air yang hina, dari 1 titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak
kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu, angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu, anak-anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi, ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimiddin, itu deni runtuk ko kita liang. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Hiyalimiddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu. Ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha.
Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komen dari satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur, Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala ya kau melokak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan ini. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau tahu malasa nama makbura tahu dia na syukuru. Ya kau ini maka akhirnya kau tahu malasa dia na makbura tahu belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing. Bimui kau meta ki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu. Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Karena kalau dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu.
Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah, karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dia mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungatai palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi.
Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfus Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfus Sya'ban. Kenapa nisfus Sya'ban? Malam nisfus Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfus Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit. Tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu.
Kong kalau terima jama masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasr. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa satu kali, itu diulang lagi dari satu. Start lagi nol. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung masih, jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Jadi ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah,
7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu anak-anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis seokko kita ni Imamul Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngokko kitab Ihya Ulumuddin na rekodena pura wakutana langsung ngokko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu. Ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Halwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nareko ya lamaneng.
Ya koma guru mi bawa piki mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya Sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama bura tahu dia na syukuru. Ya kau maka akhirnya nggak tahu malasa dia na bura tahu belengi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kena beta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, lebih mui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi namanya dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru. Napodame toka. Kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep.
saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, tapi palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, pekocarana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab pionroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah.
Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kalau gitu, apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada La ilallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran. Langit itu 7 lapis. Tanah itu 7 susun. Itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah? 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu anak-anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan?
Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung ka aga-aga napau, itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimiddin itu deni runtuk ko kita liang. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngokko kitab Hiyalimiddin narekode na pura wakutana langsung ngokko Nabi ta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Halwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nareko ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh, kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu.
Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musri itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan ini. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama murah tahu dia na syukuru. Ya kau ini maka akhirnya nggak tahu malasa dia na murah tahu belengi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, bimui ko meta ki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru. Napodame toka. Kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu i'mal li dunia ka'annaka ta'isu abada.
wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si ba akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungatai palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Coba. Peko carana, kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu.
Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian kelebaran, karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Oh, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah, kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada La ilallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring. Dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur. Masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah.
Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus, ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Rewa ki gare lo korman nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga aga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran. Langit itu 7 lapis. Tanah itu 7 susun. Itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah? 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan. Ya kan? Kui tampu ya anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu topan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorota dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya.
Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekodena pura wakutana langsung ngoko Nabi tak. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nareko ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki mali dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau kata uci demi pendapat menapa kita upusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda.
Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumala sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Ya dia kong kata malasa na makmura atau dia na sukuru. Ya kini maka akhirnya kata malasa dia na makmura atau belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, labimui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Kan biasa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka gaga mau pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo ki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu.
Ya kau nggak tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya kau meloki palampiri sungai, tapi palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala, Pak, angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfus Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfus Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfus Sya'ban. Kenapa nisfus Sya'ban? Malam nisfus Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfus Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukan ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur.
Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suruh, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama,
Kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak-anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung ka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi, ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimiddin itu deni runtuk ko kita liang. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Hiyalimiddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis.
Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak di Sangangnya Makoro Pak, ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Halwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini, saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan ini, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kong tahu malasa na makbura tahu dia na sukuru. Ya kini maka akhirnya tahu malasa dia na makbura tahu beling itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai.
Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ia ko malasa ki isa sosiwan ni si tau dosa mapacing. Bimui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya, Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah, karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai, Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang, Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si ba akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungai, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz, kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ro ketentuan na Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah.
Cuma carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak tahukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal. Itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat. Ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kan gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah
Alam Nasrah itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak, jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur, biar tidurnya hanya 2 jam itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah, hanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki baca itu, masih anak buah di perusahaan baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri, langsung jangan duduk, langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong, tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari 1 titik air yang hina, dari 1 titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba riwa ki gare lo korman nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak ke
kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari kata maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan, antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat? Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu topan rita wali, kongka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorota dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha,
Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki mapangi wangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur, Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu, Pak, bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya, Sam. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba. Sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki mali dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah, sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dari Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau kata cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Ya dia kong kata malasa na makmura atau dia na sukuru. Ya kini maka akhirnya kata malasa dia na makmura atau belingi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kita pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing, lebih komet taki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu. Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu.
Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan, maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungai, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma, tapi caranya kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah, karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala, Pak angka ditentukan 1 hari. Ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi.
Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfus Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfus Sya'ban. Kenapa nisfus Sya'ban? Malam nisfus Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfus Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukan ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kalau gitu, apalagi mau ceramah lebaran, tidak tidur sampai pagi. Nah dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit makanmu sedikit. Ya, itu cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit. Tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak berkah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak.
Kong kalau terima jama masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa satu kali, itu diulang lagi dari satu. Start lagi nol. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung masih, jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya, kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah,
7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu anak-anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung ka-aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadia itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko Nabi ta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu. Ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nareko ya lamaneng.
Ya koma guru mi bawa piki mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya Sam, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan ini. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit mabur sakit. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama murah tahu dia na syukuru. Ya kau ini maka akhirnya nggak tahu malasa dia na murah tahu belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, bimui ko meta ki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Karena kalau dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru. Napodame toka. Kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep.
Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lalu ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Tuhan Nabi Allah Ta'ala dia nawat dingirubah, tapi wat di berubah. Cuma, pekocarana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab pionroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30.
Tapi kalau puasa kurang 29 disunahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukan ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nunya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kalau gitu, apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya.
Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur. Masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam 1 pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu, anak-anak hitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus.
ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekodena pura wakutana langsung ngoko Nabi ta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak di Sangangnya Makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu. Ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Halwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nareko ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa fikih mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur, Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak, bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak.
Kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala maka walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melokak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan ini, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit mabur lagi. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama makbura tahu dia na syukuru. Ya kini maka akhirnya nggak tahu malasa dia na makbura tahu belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kena kita pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing, lebih komet taki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu? Coba makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gaga mau pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan.
maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan, nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare, siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain, antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz, kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma, peko carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min laudong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura.
Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kalau gitu, apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya, Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf.
Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan. Ya kan? Kui tampu anak-anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin, itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis kita ni Imamul Ghazali
kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk kok kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekodena pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu. Ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendrai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Halwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh, kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala aku melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kau malah sakit mabur sakit. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira.
Jadi ya kong katau malasa na makbura tau dia na sukuro. Ya kini makadakian nang katau malasa dia na makbura tau beling itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena beta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tau dosa mapacing, lebih mui kometa ki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo ki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si ba akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah.
Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong ya rota gunakan. Ya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran.
Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina.
Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Rewa ki gare lo korman nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga aga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak-anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorota dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Hiyalimuddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita makanya saya bilang kita harus
banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki, mapangi wangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini, saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau kata cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit mabur sakit. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Ya dia kong katau malasa na makbura atau dia na sukuru. Ya kini maka dakian katau malasa dia na makbura atau belingi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, labimui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih,
Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah, karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai nahasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungatai palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah, karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan, cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban.
Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfus Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfus Sya'ban. Kenapa nisfus Sya'ban? Malam nisfus Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfus Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nunya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kalau gitu, apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat.
Kau nampak berkah itu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa satu kali, itu diulang lagi dari satu. Start lagi nol. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung masih, jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus, ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan
Ada yang menghitung itu, angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu, anak-anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung ka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi, ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis soko kita ni Imamul Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita liang. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngokko kitab Ihya Ulumuddin na rekode na pura wakutana langsung ngokko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu. Ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Komendai satu tingkat disebut kajian tauhid.
atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur, Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu, Pak, bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya, Sang. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba. Sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre, Pak, bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah, sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala ya kau melokak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit mabur lagi. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama murah tahu dia na syukuru. Ya kau dia makan akhirnya nggak tahu malasa dia na murah tahu belengi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kena kita pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing, bimui kometaki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu. Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah.
Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gaga mau pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo ki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si ba akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungai, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ro ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma, tapi carana kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya ro bala apa angka ditentukan 1 hari. Ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ.
Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam magharibi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit. Tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah,
Sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam 1 pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP.
tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu anak-anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kongka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadia itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngokko kitab Ihya Ulumuddin na rekodena pura wakutana langsung ngokko Nabi tak. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba.
sungkeman ke orang tua, itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki mali dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah, sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala aku melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau kata cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit mabur sakit. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Ya dia kong tahu malasa na makbura tahu dia na sukuru. Ya kini maka dakian kau tahu malasa dia na makbura tahu belengi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, labimui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu.
Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai nahasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, pekecarana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah, karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan, cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu.
Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat, karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran, karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nunya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kongka tau tadeng wujuna koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kalau gitu, apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Taala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kongka tahun terima jamaah masih mah honor ki baca itu, masih anak buah di perusahaan baca itu, amalkan terus itu, karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih jangan kurang, 41 kali. Pas bangun jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri, langsung jangan duduk, langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam 1 pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan. Ya kan? Ikut tampu, anak-anak hitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu tahu pandrita wali, kung ka aga-aga napau.
itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekodena pura wakutana langsung ngoko Nabi tak. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa fikih mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki mali dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak.
Kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mana pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau tahu malasa nama murah tahu dia na syukuru. Ya kau dia makan akhirnya kau tahu malasa dia na murah tahu belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kita pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing, bimui komet taki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu? Coba makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Karena kalau dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gaga mau pasadia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan.
maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan, nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare, siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungai, tapi palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingirubah, tapi wat di berubah. Cuma, tapi caranya kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah, karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfus Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfus Sya'ban. Kenapa nisfus Sya'ban? Malam nisfus Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfus Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukan ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal. Itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat. Ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Guru sekumpul Martapura.
Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya, Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf.
Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak-anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin, itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis kita ni Imamul Ghazali
kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk kok kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu. Ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendrai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nareko ya lamanang. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini, saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba, jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kau malah sakit mabur sakit. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira.
Ya dia kong tahu malasa na makbura tahu dia na sukuro. Ya kau dia maka dakian nang tahu malasa dia na makbura tahu beleng iya tuh. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, lebih mui ko meta ki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka di guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, tapi palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat,
Takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma, carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu na langit. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukan ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kan gitu.
Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah, tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai dalam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina.
Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawa maka dawe jaji ka okolino desi agaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak-anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis oko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Hiyalimuddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus
banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendrai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini, saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala aku melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau nggak tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama bura tahu dia na syukuru. Ya kau dia maka dakian nggak tahu malasa dia na bura tahu belengi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa ki isa sosiwan ni si tahu dosa mapacing, lebih mui kometa ki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu. Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih,
Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gaga mau pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban.
Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfus Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfus Sya'ban. Kenapa nisfus Sya'ban? Malam nisfus Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfus Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kan gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat.
Kau nampak berkah itu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu. Itu kuncinya, Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Alam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung masih, jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi sagaga aga-aga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan,
Ada yang menghitung itu, angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu, anak-anak hitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu tau pandrita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis seokko kita ni Imamul Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita liang. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngokko kitab Ihya Ulumuddin narekode na pura wakutana langsung ngokko Nabi ta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Komendai satu tingkat disebut kajian tauhid.
atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa piki mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur, Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu, Pak, bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya, Sang. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba. Sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki mali dasar ya, namun mandre, Pak, bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah, sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kere. Jadi ya kau tahu malasa na makbura tahu dia na syukuru. Ya kini maka akhirnya kau tahu malasa dia na makbura tahu belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kita pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing, bimui komet taki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu. Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Karena kalau dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang
penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gaga mau pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungai, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma, tapi caranya kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min laudong, nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban.
Terbuka juga di situ. Iya komiki milau dong, iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi, gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah, tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah,
Sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP.
tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu anak-anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kongka aga-aga napau, itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadia itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimiddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngokko kitab Hiyalimiddin na rekode na pura wakutana langsung ngokko Nabi ta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian ini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba.
sungkeman ke orang tua, itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki mali dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah, sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, ini saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau tahu malasa nama murah tahu dia na syukuru. Ya kau ini maka akhirnya kau tahu malasa dia na murah tahu belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kaya kita pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing. Bimui kometaki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu. Coba makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Karena kalau dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa, aku tidak berilmu kayak sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. Jadi
Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, pekocarana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah, karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan, cuma ya bala angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat.
karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran, karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kongka tau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kan gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah, tanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali.
pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwa ki gare lo korman nawanawa maka dawe jaji ka okolino desi sagaga aga-aga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam 1 pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak-anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu.
Tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk ko kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin narekodena pura wakutana langsung ngoko Nabi tak. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa fikih, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya Sam. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki mali dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak.
Kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah kau ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala ya kau melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat mana pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kau malah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau tahu malasa nama makbura tahu dia na syukuru. Ya kini maka akhirnya kau tahu malasa dia na makbura tahu belingi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kita pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing, bimui komet taki malasa supaya capui dosa daripada tomadisi namanya dosa. Kan begitu? Coba makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gaga mu pasadia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan,
maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah, karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan, cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min laudong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki min laudong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa diijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura.
Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa. Baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf.
Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo kormana wanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya dari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Jadi ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak-anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin, itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis kita ni Imamul Ghazali
kitab Ihya Ulumuddin itu deni runtuk kok kita liang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekodena pura waktu tanah langsung ngoko Nabi tak. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Halwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamaneng. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya sang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melo pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau kata cik demi pendapat mena pakai tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit mabur sakit. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kira.
Ya dia kong katau malasa na makbura tau dia na sukuru. Ya kau di makadakian nang katau malasa dia na makbura tau beling itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni si tau dosa mapacing, lebih mui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Yang begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tidak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, tidak bisa. Bahkan ada yang keras badannya, Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah, karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai, Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah, siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi mati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungatai palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah.
Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Cuma, carana kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah, karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan, cuma ya bala angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Magina malam 1 Rajab yunrui min laudong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu.